kita tahu kita ada punya moto, punya yel-yel untuk genre. Nanti Ibu contohkan, setelah itu kita sama-sama ya. Oke? Genre, remaja genre, sehat, cerdas, ceria, gitu ya. Sehat, cerdas, ceria. Remaja genre, sehat, remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Oke, sama-sama ya. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Jadi itu motonya. Yang kedua adalah genre Indonesia, ya. Motonya genre Indonesia. Genre Indonesia, saatnya yang muda, yang berencana. Itu ya. Saatnya yang muda, yang berencana. Oke? Bisa ya? Genre Indonesia, saatnya yang muda berencana. Sebelum kita mulai materi, saya minta bantuannya Bu Maya atau Pak Bakrowi untuk mengambil screenshot. Kita sama-sama membuat tanda seperti ini, membuat tangan seperti ini, dan kita foto bareng, ya. Minta tolong ya Bu Nana. Bu Maya. Oh Bu Maya, maaf, Bu Maya. Bu Maya ya, seperti ini tangannya. Kita foto dulu. Karena ini harus Ibu laporkan ke Dinas DP3AKB. Ya, oke. Nah, Heko kepalanya tuh, turunkan lagi kameranya, nak. Yuk, udah siap ya, 5 detik ya. Tangannya kelihatan ya? Tangannya kelihatan ya. 1, gini ya. Ya, itu tuh, Devina, Rafa. Devina, nyalakan kameranya. Devina, yuk. Sudah ya? 5 detik. 1, 2, 3, 4. Oke. Sudah Bu Desi. Oke, terima kasih Bu Maya. Oke, Ibu akan sampaikan materi. Ini untuk yel-yelnya harus diingat ya. Kita akan sering-sering nanti, apalagi kalau misalnya nanti kita ketemu, biasanya mereka akan kunjungan. Jadi kalau kunjungan itu biasanya langsung kepala dinas DP3AKB-nya untuk datang ke sekolah kita gitu ya. Nah, sekarang Ibu akan share. Sebentar, Ibu mau ambil materi. Masuk Bu Maya? Oke, belum Bu Desi. Belum masuk. Sudah, oke. Belum. Oke, jaringan saya. Mana itu? Ini. Oke. Saya minta bantuannya Pak Bakrowi untuk screenshot. Saya sedang menjelaskan ini ya. Bisa ya? Hah? Oke. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, ini genre. Ya, salam genre. Salam genre, say no to free sex, drug, and HIV/AIDS. Atau katakan tidak pada free sex, drugs, dan HIV/AIDS. Tapi ada yang baru. Ini logo lama ini. Yang benar adalah katakan tidak pada free sex, pernikahan dini, dan drugs. Ya. Jadi tiganya ini logo lama. Ibu salah ambil, ini logo lama. Kalau barunya adalah sebentar, ambil yang baru. Yang baru ini. Katakan tidak pada nikah dini, seks pranikah, dan nafsa, gitu ya. Oke. Kemudian
Perpindahan slide-nya bagus aja, Nana. Bagus, Bu. Bagus, Bu. Bagus, Bu. Kenapa sih kok ada generasi berencana? Nah, pada Ibu akan tambahkan sedikit ya, yang mungkin yang sudah dengar, sudah mengikuti tadi di jam 7:30 mungkin sudah tahu. Ibu hanya memberikan sedikit saja untuk yang belum tahu, yang kelas 71 dan 74. Nah, kenapa sih sekarang itu kok ada genre gitu ya? Nah, genre ini adalah kegiatan yang untuk mewadahi para remaja untuk memberikan atau mensosialisasikan kepada generasi muda untuk mendapatkan pencegahan terhadap seks bebas, kemudian nikah muda dan narkoba gitu ya. Nah, kenapa kok bisa ada seperti ini? Nah, ini dibawahi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di bawahnya itu ada namanya BKKBN. Ya, BKKBN Badan Keluarga Berencana Nasional ya. Nah, di situ mereka punya lagi bawahan yang namanya perlindungan perempuan, ada juga ketahanan remaja, kemudian ada juga kota layak anak, ada juga sekolah ramah anak, kemudian ada juga dibawahi lagi dari sekolah ramah anak itu adalah forum anak gitu ya. Kalau genre, di bawahnya genre itu adalah pusat informasi dan konseling remaja. Nah, genre ini dia punya duta, namanya duta genre. Tapi untuk SMP itu kebetulan tidak ada, ini hanya untuk SMA gitu ya, untuk duta genre. Tetapi kenapa kok ada duta genre gitu ya? Untuk mensosialisasikan kepada teman-temannya di usia remaja antara 10 tahun sampai 18 tahun untuk memberikan sex education atau pendidikan seks yang untuk ditujukan mencegah remaja mengalami ancaman-ancaman seperti seks bebas, pernikahan dini, dan narkoba. 3 hal ini yang menyebabkan BKKBN membentuk yang namanya generasi berencana. Ya. Nah, apa sih keterkaitannya antara generasi berencana sama pusat informasi dan konseling remaja? Saya mau coba share screen lagi. Iya, stop sharing. Iya, sebentar saya mau buka ini. Bisa kelihatan? Belum, Bu. Belum kelihatan? Belum ya. Belum, Bu. Bentar. Dia nggak masuk di share soalnya. Bentar. Screen. Iya, saya langsung yang ini. Yang share screen. Cuma nggak masuk nih videonya. Masuk nggak? Belum. Iya, screen. Bentar.
Klik sistem audio ya. Yap. Ada input sistem audio. Oke deh, langsung ini aja deh. Ini masuk ya? Ini aja dulu. Karena tidak muncul di layar Ibu untuk videonya, nanti Ibu lanjut lagi. Nah, apa hubungannya genre sama pusat informasi dan konseling remaja? Nah, genre itu wadahnya besar, ya. Genre itu wadah besar yang diberikan wadah oleh BKKBN, ya. BKKBN supaya para remaja ini punya wadah untuk bisa bersosialisasi dan mensosialisasikan mengenai ancaman-ancaman yang terjadi pada remaja, maka dibuatlah genre. Ini genrenya. Nah, dari genre ini, gimana sih caranya genre ini supaya gampang nih memberikan ke teman-teman remaja, khususnya yang usianya remaja di usia 10 tahun sampai 18 tahun gitu ya. Maka dia membuat jaring-jaring ke sekolah-sekolah. Namanya adalah Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, untuk di SMP Nasional KPS itu ada ya. Pusat Informasi Konseling Remaja kita namanya adalah Bersahabat, Bersama Sahabat Hebat. Ya. Nah, ini sejarahnya. Sejarah PIKR Bersahabat. Dibentuknya tahun 2017. Nah, kita diberi pembinaan oleh DP3AKB, kemudian pembinaan dan penyuluhan KB dari kecamatan dan kelurahan. Kemudian penggantian kita ada pengurus dulu, tahun 2017 itu ada pengurus. Nah, dari pengurus lama dibentuklah pengurus baru. Jadi kita sudah ada 3 periode untuk perubahan pengurus baru ya, pengurusnya. Nah, ada struktur pengurus. Kemudian ada ruangan khusus PIKR. Untuk ruangan khusus PIKR ada di sebelah ruang BK. Ya, ini adalah tempat atau wadah anak-anak untuk curhat sama temennya. Tapi curhatnya itu anak-anak yang sudah mendapatkan pelatihan konselor remaja. Jadi untuk menjadi konselor remaja di sini, anak-anak tersebut harus mudah mendapatkan pelatihan dari DP3AKB dan psikolog untuk menjadi konselor teman-temannya. Jadi nggak asal jadi konseling atau mengkonseling temannya. Jadi yang mengkonseling temannya itu adalah juga seorang konselor yang sudah dilatih ya. Kemudian didampingi oleh guru BK gitu ya. Kenapa sih namanya kok bersahabat? Jadi itu singkatan, Bersama Sahabat Hebat. Tujuannya adalah mendampingi sahabat-sahabat yang hebat yang mau membuat perubahan bagi hidupnya, membimbing sahabat hebat yang bersedia bangkit dari permasalahan hidupnya, menjadi konselor bagi sahabat-sahabat hebat yang membutuhkan seseorang untuk mendengarkan mereka dan membantu mereka dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Kan kadang-kadang ya teman-teman itu kalau curhat itu kalau sudah usia remaja jarang mau curhat sama ibu atau bapaknya. Lebih sering itu curhatnya sama sahabat atau temannya, ya kan? Nah, karena itulah diberilah wadah ini supaya teman-teman itu tidak salah ketika curhat. Dan orang yang dicurhatin itu adalah orang yang benar-benar sudah mendapatkan sertifikat sebagai konselor, gitu ya. Nah, ini baju seragamnya, ini baju seragam lapangannya. Jadi ada kantong-kantongnya dan segala macam. Jadi tujuannya dibuat ini adalah ini kalau kita acaranya keluar. Ini kebetulan acaranya waktu itu kegiatan sosial, ya kegiatan sosial untuk kunjungan ke tempat pemakaman, gitu ya. Ini visi misinya menjadi remaja yang memiliki kompetensi dan mewujudkan remaja yang berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani, cerdas, ramah dan mandiri. Misinya menjadi pusat komunikasi informasi, edukasi dan konseling,
memberikan wadah untuk pemahaman pembekalan tentang riwayat kesehatan reproduksi remaja, yaitu seks pranikah, pernikahan dini, dan nafsa. Memberikan keterampilan kewirausahaan atau life skill, kemudian mewujudkan generasi berencana yang memiliki masa depan gemilang, mewujudkan lingkungan remaja yang sehat, dan menyalurkan minat dan bakat siswa-siswi pada kegiatan yang positif. Ini logonya, kita punya logo ya untuk PIK-R sendiri. Untuk atap dan bangunan adalah PIK-R Bersahabat itu berada di bawah naungan sekolah. Kemudian tulisan di bagian atap ya, PIK-R Bersahabat mendukung pencegahan kiat KRR. Kemudian gambar si anak laki-laki dan perempuan memakai seragam sekolah putih biru. Itu maksudnya PIK-R Bersahabat itu masih SMP dan bersekolah di SMP Nasional KPS. Kemudian tulisan PIK-R yang berwarna-warni melambangkan siswa PIK-R itu sehat, cerdas, dan ceria, gitu ya. Jadi ini yang buat bukan Bu Desi, yang buat Ibu dibantu sama Pak Yahman. Jadi membuatnya waktu itu di beberapa rekan-rekan gitu ya. Kemudian ini manfaatnya memberikan informasi, pemahaman, sikap, dan perilaku positif remaja tentang riwayat KRR, memberikan layanan, kemudian memfasilitasi siswa dengan kepribadian siswa menjadi pribadi yang berkarakter, kreatif, inovatif, dan mandiri. Kemudian memberikan bimbingan mengenai pendewasaan usia perkawinan. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi, ada beberapa macam materi yang bisa disampaikan mengenai life skill, 7 fungsi keluarga, kemudian pendewasaan usia perkawinan, kemudian tentang narkoba, dan macam-macam gitu ya. Tapi nanti kita atur lagi jadwalnya. Kemudian sasaran PIK-R Bersahabat adalah semua siswa-siswi SMP Nasional KPS dan masyarakat yang ada di sekitar wilayah sekolah yang belum mendapatkan informasi tentang riwayat KRR, 8 fungsi keluarga, dan PUP. PUP itu pendewasaan usia perkawinan ya, pendewasaan usia perkawinan dan nafsa. Nah ini fasilitasnya apa? Ada ruang tamu, ada ruang konseling kelompok, ada konseling individual, perpustakaan mini, laptop, genre kit, printer, lembar balik genre, buku kunjungan, dan kotak masalah. Kemudian pembinaannya, nah kebetulan kita pembinaannya banyaknya keluar, jarang sekali yang kita di dalam. Ada dua yang ada 3 ya, 3 di luar, ada yang di dalam sekolah, ada yang di luar. Yang pertama dari DP3AKB. Nah ini kita kunjungan ke DP3AKB, diberitahu tentang masalah bagaimana sih membuat PIK-R di sekolah itu. Nah kemudian nih ke lapas kelas 3. Ini lapas kelas 3A, kita ketemu para narapidana di sana. Yang khusus tentang masuk ke lapas itu adalah khusus tentang orang-orang yang sudah kena atau mengkonsumsi narkoba, gitu ya. Kemudian pusat pembelajaran keluarga atau Puspaga namanya. Puspaga itu ada di bawah DP3AKB juga, dan itu berdiri oleh DP3AKB, tapi untuk masyarakat sebenarnya. Jadi di situ ada psikolog yang membantu masyarakat yang mempunyai masalah dan ingin diselesaikan dengan bantuan psikolog. Jadi itu gratis gitu ya. Jadi kadang-kadang juga Ibu kalau ada masalah-masalah siswa yang berhubungan dengan psikologis dan membutuhkan alat tes, Ibu akan rujukan ke sana, ke Puspaga kalau gratis. Tapi kalau misalnya perlu penanganan lebih, Ibu akan ke psikolog yang memang harus berbayar gitu ya. Oke, kemudian Puskesmas Perapatan. Nah, ini tentang apa? Kita panggil mengenai kesehatan reproduksi. Nah, yang datang itu pasti dari staf medis atau perawat dari Puskesmas Perapatan. Biasanya mengenai kesehatan gizi remaja, juga kesehatan reproduksi, kemudian bisa juga kesehatan gigi ya. Jadi kalau sex education itu tidak hanya mengenai alat seks, tapi juga mengenai
gizi remaja, kemudian kesehatan remaja, kemudian kesehatan lingkungan remaja, kesehatan mental remaja. Ya, jadi sex education itu luas gitu ya. Nah, kemudian dari penyuluh keluarga berencana Kecamatan Balikpapan Kota dan Kelurahan Prapatan. Jadi para kader-kader keluarga berencana yang ada di kecamatan maupun di kelurahan itu datang juga ke sekolah kita untuk memberikan materi-materi tentang keluarga berencana. Gimana sih persiapannya kita yang masih remaja ini untuk menjadi seorang membentuk keluarga gitu ya. Nah, hal yang pertama adalah mereka akan menyampaikan bahwa kita itu harus jauhi hal yang tidak benar, misalnya ancaman-ancaman itu. Pertama, seks bebas, pernikahan dini, dan narkoba. Karena itulah yang akan menghancurkan remaja untuk membentuk keluarga yang impian gitu ya. Kemudian dari Polda Kaltim, nah dari polisian juga datang mengenai kenakalan remaja waktu itu. Kemudian pernah juga tentang narkoba. Tapi karena narkoba itu ada tempatnya sendiri, kita panggil langsung dari Badan Narkotika Nasional Balikpapan. Nah, jadi mereka datang memberikan kita informasi, bahkan juga kita diundang untuk ke sana. Bahkan anak-anak yang ikut kegiatan P4GN, P4GN itu singkatannya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba gitu ya. Nah, itu dapat PIN nanti anaknya sebagai sebagai kalau dia pernyataan bahwa dia tuh sudah mendapatkan pelatihan P4GN. Nah, PIN-nya emas, bagus. Kemudian jadi kalau misalnya kalian ibu minta atau sekolah minta untuk mengikuti P4GN ikut gitu ya. Karena nanti kalian dapat sertifikat juga dapat PIN. Ya. Kemudian kita juga pergi ke Balai Rehabilitasi Narkoba di Tanah Merah Samarinda. Semua kegiatan ini kebetulan sebelum kita pandemi gitu ya. Nah, setelah pandemi kita tidak berani untuk bawa ke mana-mana karena juga di sana juga tertutup. Khawatir kalau mereka itu sudah pasti mereka orang-orang yang sedang direhabilitasi terkena COVID juga malah tambah lebih parah gitu kan. Akhirnya ini yang terakhir kami datangi waktu itu Balai Rehabilitasi Narkoba Tanah Merah Samarinda. Alhamdulillah mereka sangat menerima kita, antusias juga menerima kita, apalagi dari sekolah itu katanya kita aja satu-satunya SMP yang datang ke sana gitu ya. Jadi itu sangat antusias, bahkan dari BNN saja itu nggak percaya kalau kita tuh bisa sampai ke sana, walaupun sebenarnya BNN juga yang membantu kita untuk mendapatkan PIC-nya gitu ya waktu itu. Tapi alhamdulillah kita bisa tembus sampai ke sana dan kita ketemu sama teman-teman yang ya memang pemakai ya, dan dia benar-benar menyesal sudah memakai dan benar-benar hancur gitu ya. Tetapi mereka berusaha untuk memperbaiki diri dengan masuk ke rehabilitasi narkoba itu. Nah, ini di dalam sekolah. Jadi kalau misalnya kita tidak pandemi, itu kita ada yang namanya pendidikan sebaya. Nah, jadi setiap jam 12 sampai jam setengah 1 khusus hanya anak perempuan itu kita masuk ke ruangan agama Islam gitu ya. Kalau yang sholat, yang tidak sholat karena halangan khusus yang agama Islam akan masuk ke ruangan agama Islam, kita akan berikan pendidikan sebaya. Nah, kenapa kok cuma anak-anak yang agama Islam? Karena yang Kristen, yang Hindu, Buddha itu harus masuk ke ruangan sesuai dengan agamanya masing-masing gitu ya. Jadi ini hanya mewadahi teman-teman yang sedang halangan saja yang tidak sholat gitu ya. Nah, ini pendidikannya itu ya tentang kesehatan juga, kesehatan reproduksi juga. Salah satunya adalah bahaya anemia, kemudian kesehatan yang ini sih kalau untuk anak-anak sendiri yang memberikan pendidikan sebaya, ini hanya materi-materi yang ringan seperti anemia, kemudian kesehatan gigi, kemudian tentang pertemanan seperti itu. Dan untuk pendidik sebaya itu pun juga harus orang-orang yang sudah terlatih.
Nah, terlatihnya itu adalah orang-orang yang sudah dilatih oleh DP3KB dan psikolog gitu ya. Sedikit kemudian dia setiap tahun hanya 5 orang yang dilatih, tetapi kami mengusahakan lebih dari itu juga bisa. Jadi kalau misalnya kayak tadi ada tampilan dari DP3KB datang ke sekolah, nah itu juga adalah salah satu pendidikan untuk kita mendapatkan sertifikat pendidik sebaya dan konselor sebaya gitu ya. Oke. Nah, ini kalau yang di sini yang satu orang ini mereka lagi ngobrol-ngobrol berdua. Kalau yang rame-rame ini mereka ngobrolnya berame-rame gitu ya. Dia ngajak ngobrol berame-rame gitu ya. Biasanya sih mereka main-main gitu ya. Ada beberapa alat-alat yang bisa digunakan untuk bermain tetapi juga sambil belajar gitu ya. Namanya genre kit. Nanti kapan-kapan kalau sudah tidak pandemi boleh ke BK dan kita bermain genre kit. Genre kit itu ada ular tangga, kemudian ada monopoli, tapi isinya adalah tentang genre. Nah, ini sosialisasi. Nah, kebetulan ini foto lama yang mempresentasikan adalah teman kakak kelas kalian yang sudah lulus. Karena ini diambil sebelum pandemi, gitu ya. Nah, ini sosialisasinya di SMP Asadiah Manuntung, ada di SMP Islam Istiqomah, ada di SMP Santo Mikail, ada SD Nasional KPS, bahkan SMP Patra Dharma 2 gitu ya. Jadi nanti juga kita seperti ini akan ada kegiatan-kegiatan seperti ini gitu ya. Nah, ini yang paling menyenangkan bagi anak-anak PIKR di SMP KPS. Mereka sosialisasi mengenai sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh. Tahu ya lagunya? Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh. Tahu ya lagunya? Nah, ini mereka di PAUD Alam Islami Jalan Pelayaran. Ini lucu-lucu banget anak-anak dan kakak-kakak kelas kalian itu suka banget ke sini, ya. Kemudian ini kakak kelas kalian juga dia penyuluhan ibu-ibu PKK. Kalau kalian yang suka bersosialisasi dengan orang-orang, suka ngobrol, suka bertemu dengan orang baru, cocok nih di bagian lapangan. Gitu ya. Yang mau bertemu ini mereka tentang 8 fungsi keluarga dan gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, ini pendidik sebaya di luar sekolah, mereka juga ke posyandu. Ini posyandu di atas sini aja, di lingkungan sekolah kita di perapatan. Mereka mengukur tinggi badan anak kecil di posyandu. Kemudian juga ngasih vitamin A, ya. Kemudian juga memberikan penyuluhan mengenai PHBS. Nah, mereka berani. Mudah-mudahan di kelas 7 ada kalian juga bisa berani untuk keluar dari zona aman kalian, memberikan ilmu kalian kepada masyarakat di sekitar rumah kalian maupun sekolah kalian gitu ya. Nah, ini kita juga di panti asuhan. Ini kebetulan waktu itu masih jam sekolah, jadi nggak banyak anak-anak panti asuhannya. Kita sekalian memberikan bingkisan, juga memberikan materi gitu ya, tentang bahaya narkoba. Kenapa kok kita arahnya ke panti asuhan? Karena di panti asuhan kita sudah tahu bahwa orang-orang di panti asuhan itu adalah rata-rata orang yang tidak punya orang tua. Sehingga mereka juga pasti gampang sekali terjerumus oleh hal-hal yang berbahaya gitu ya. Jadi inilah kita ke sini untuk memberikan mengenai bahaya narkoba. Nah, ini pelatihannya yang tadi Ibu bilang, pelatihan pendidik sebaya oleh DP3KB dan penyuluh KB. Dan ini pendidik sebaya dari konvensi anak dari Puspaga, Pusat Pemberdayaan Keluarga. Kemudian pelatihan konselor sebaya oleh DP3KB. Kalau ini di sekolah kita, ini juga sekolah kita, ini di hallnya DP3KB lantai 5 ya. Nah, ini kegiatan konselor sebaya ya individual, yang sebelahnya adalah konseling kelompok. Satu hal, kalau mau jadi konselor adalah harus bisa jaga rahasia. Kalau tidak bisa jaga rahasia, tidak bisa jadi konselor. Ya, jadi kalau teman kalian bercerita masalahnya ini harus bisa jaga rahasia dan tidak disampaikan kemana-mana.
Ya, karena apa? Masalah itu adalah aib dan aib itu harus kita jaga. Jangan sampai kita bablas untuk menceritakan kepada orang-orang. Nanti teman kalian sedih. Kalau sudah sedih, dia nggak percaya lagi sama kita dan itu akan tidak baik gitu ya. Tidak nyaman juga buat kalian, tidak nyaman juga buat teman kalian. Nah, ini jadwal layanan, memang kita punya jadwal layanan. Nah, ini sosialisasi genre. Nah, ini salah satu genre kitnya. Nah, ini layanan siswa yang sedang haid. Jadi kita ada sosialisasinya tentang kesehatan reproduksi. Kemudian ini kunjungan korban kebakaran waktu itu tahun 2017 ya. Kita datang, kita nggak bawa makanan, tapi kita bawanya pembalut. Memang kebetulan kita memang bawanya pembalut. Tapi juga kita menyerahkan dana untuk mereka, cukup banyak juga dananya kita ke beberapa warga yang mengalami sebagai korban bencana kebakaran gitu ya. Nah, ini kegiatannya juga, ini waktu itu kita kunjungan juga memberikan dana kepada korban tsunami di Palu, tapi kita belum sempat untuk memberikan membuat mereka senang dengan secara psikologis, dengan memberi mereka hiburan kita nggak sempat, tetapi alhamdulillah kita masih sempat berkunjung ke sana dan memberikan donasi. Kemudian kita juga ke Panti Werda. Ini Panti Werda ya, cuma satu di Balikpapan. Di seingat Ibu di Spinggan. Bukan di Spinggan, di Korpri. Belakangnya SMA 5. Bu Desi, Ya. waktunya sisa 3 menit lagi ya. Ya, sudah mau selesai kok. Oke deh. Ya. Ini juga lomba, ini kita kunjungan ke Balai Rehabilitasi waktu itu yang di Tanah Merah. Nah, ini layanannya, informasi dan layanannya ada Facebook, ada Gmail juga, ada Instagram juga. Tapi selama pandemi ini kita nggak terlalu banyak kegiatan gitu ya. Ini kunjungan Peak Air, kita kunjungannya ke Gator Skada. Ini dia juara nasional nih tahun 2017. Peak Air-nya ya. Nah, ini kegiatan mendukungnya, kita kegiatan di SMK Negeri 3, ini kita sosialisasi di sini yang didanai oleh BRI. Nah, ini instansi terkait, kita punya MOU ya. Kemudian dukungan personal dari kepala sekolah, teman-teman, mengumpulkan dari seluruh siswa dan guru di SMP Nasional KPS. Nah, pada tahun 2017-2018, Peak Air SMP Nasional KPS juara 1 tingkat kota dan juara 1 tingkat provinsi. Kalau untuk jalur pendidikan hanya sampai tingkat provinsi, tapi kalau jalur kemasyarakatan sampai tingkat nasional, gitu ya. Jadi kita sudah mencapai tingkat tertinggi yaitu tingkat provinsi. Tahun depan kita insya Allah ikut lagi. Nah, jadi persiapkan, mungkin ada teman-teman atau ada kalian yang mau menjadi Peak Air, kita bisa bergabung dan menjadi juara lagi. Itu aja. Terima kasih. Nah, ada salam dari Bapak Insinyur Soekarno. Katanya, berikan aku satu orang pemuda, maka akan kuguncang dunia. Peak Air mempersiapkan generasi Indonesia menghadapi bonus demografi. Nanti Ibu akan sampaikan lagi kapan-kapan, kenapa sih kok Peak Air itu mempersiapkan generasi Indonesia mencapai bonus demografi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Desi. Iya. Nah, itu tadi ya penyampaian materi dari Bu Desi. Jadi gimana tadi yel-yelnya? Remaja genre sehat, Ceria. Ulangnya. Nah, gimana lagi Bu Desi ulangin? Boleh diulang sekali lagi? Sehat, genre sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Oke.
Sudah tahu ya? Nah, Terima kasih banyak Bu Maya. Oke, sama-sama Bu Desi. Ya, itu tadi ya. Jadi genre adalah generasi berencana. Nah, sekarang sudah masuk di pukul 8.40. Silahkan dibuka dulu Google Classroom-nya. Tapi kok Bu Maya belum ada? Oke, Bu Maya mau share nih. Oke, sebentar ya. Coba Ngerjainnya di Google Form atau